Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Rasana, saya sebagai pemateri ketiga. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang sedikit banyaknya tentang perbedaan pemikiran Abu Ubaid al-Qasim dengan Adam Smith. Perlu diketahui nama kepanjangan dari Adam Smith itu adalah John Adam Smith. Beliau merupakan filsuf kebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ekonomi modern. Beliau akan terkenal dalam karyanya yaitu The Wealth of Nations, itu singkatan ya, dimana berisikan tentang sejarah perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Peneliti mengatakan bahwa meskipun perbedaan jarak abad antara Adam Smith dan Abu Ubaid itu jauh, mereka memiliki pemikiran yang memiliki titik temu atau pemikiran yang sama, namun juga ada perbedaannya gitu. Beliau memiliki pemikiran yang sama tentang harta dan pendapatan suatu negara, di mana suatu negara itu akan berkembang dan juga maju apabila pendapatan suatu negara itu juga berkembang gitu. Dengan berkembangnya tersebut, maka permasalahan dalam ekonomi, permasalahan yang diperlukan dalam perekonomian itu bisa teratasi atau bisa menjadi stabil gitu. Seperti halnya itu kayak perdagangan internasional dalam masalah impor dan ekspor itu. Perdagangan internasional impor dan ekspor itu diperlukan untuk menjaga kestabilan suatu negara gitu. Beliau itu mereka memiliki instrumen mereka masing-masing dalam pemecahan masalah pada perdagangan internasional. Ada beberapa di antaranya pembedaan dalam menanggapi permasalahannya gitu. Instrumennya itu kayak gini. Pertama itu dalam perbedaan transaksi. Dalam perbedaan transaksi itu Abu Ubaid menekankan bahwa pembolehan jual beli atau transaksi jual beli itu boleh dilakukan dengan syarat barang atau jasa tersebut itu harus berupa halal gitu. Jadi segala satu yang sudah diketahui halalnya gitu. Yang kedua, menurut John Smith itu pembolehan jual beli atau transaksi jual beli itu apabila sudah memenuhi hukum positif. Hukum positif itu di sini itu merupakan sistem aturan yang ditetapkan oleh otoritas negara atau pemerintah untuk menjaga stabilitasan atau ketertiban dalam masyarakat gitu ya. Yang kedua itu pembagian tarif. Dalam pembagian tarif, Abu Ubaid itu menjelaskan bahwa tarif yang dikenakan kepada kaum muslim itu adalah 20,5%, ahli dhimmi itu 5%, dan kafir harbi itu 10% ya. Selanjutnya, menurut pemikiran Adam Smith, beliau tuh menerapkan sistem tarif sebesar 0%. Artinya itu tidak ada tarif atau non tarif ya. Jadi jalur perdagangan lintas negara antar negara itu bebas tanpa hambatan tarif ataupun non tarif gitu. Yang ketiga itu dalam hal pengawasan. Perbedaan itu dapat dilihat dalam pengawasan. Jika menurut Abu Ubaid dalam melakukan transaksi itu harus ada pengawasan dari pihak negara ataupun pemerintah. Namun jika menurut pandangan Adam Smith atau John Adam Smith itu harus minimnya campur tangan oleh pemerintah atau suatu negara gitu. Dalam suatu negara, pemerintah atau dalam jalur perdagangan. Jadi tidak ada tuh minim tuh campur tangan oleh pemerintah, orang-orang negara gitu. Selanjutnya itu adalah adanya perbedaan orientasi dalam pemikiran Abu Ubaid dan Adam Smith. Kalau Adam Smith itu beliau itu menerapkan sistem konsep orientasi keuntungan atau profit oriented, di mana profit oriented itu merupakan orientasi di mana para perusahaan itu mendapatkan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Sedangkan dalam otoritas
pemikiran Abu Ubaid itu mereka tidak hanya tentang keuntungan atau profit oriented. Beliau juga menekankan untuk memperhatikan kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat gitu. Yang terakhir itu perbedaan hukum pada pemikiran Abu Ubaid dan juga Adam Smith, di mana pemikirannya itu gini, kalau Abu Ubaid itu ya, beliau menerapkan hukum yang berkaitan dengan syariah, artinya itu menganut Al-Quran dan hadis gitu. Seperti halnya kayak zakat itu kan sudah merupakan tuntunan Al-Quran dan hadis ya, sudah ditetapkan gitu. Adam Smith menerapkan konsep sesuai dengan prinsip hukum positif gitu ya, seperti halnya tadi, hukum positif itu adalah suatu aturan yang ditetapkan oleh otoritas negara, pemerintah untuk menjaga ketertiban dan dalam masyarakat. Jadi apapun transaksinya gitu, asalkan dia masuk pada hukum positif, maka itu diperbolehkan gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.